Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Nadila dengan NIM 18021114 ingin membahas tentang inventarisasi logistik. Yang pertama ada pengertian inventarisasi. Inventarisasi adalah proses pencatatan atau pendaftaran barang milik perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian ada pengertian logistik. Logistik adalah penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Jadi, inventarisasi logistik merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh logistik yang dimiliki atau dikuasai diurus oleh organisasi, baik yang diperoleh dari usaha pembuatan sendiri, pembelian, pertukaran, hadiah, maupun hibah, baik berkaitan dengan jenis spesifikasinya, jumlah, sumber, waktu pengadaan, harga, tempat, dan kondisi, serta perubahan-perubahan yang terjadi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan logistik serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kemudian ada tujuan inventarisasi. Yang pertama ada tujuan operasional, yaitu tersedianya barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu serta waktu yang dibutuhkan. Kemudian ada tujuan keuangan, yaitu terlaksananya tujuan operasional dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang optimal. Kemudian ada tujuan pengamanan, agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar lainnya, serta nilai persediaan yang sesungguhnya dalam sistem akuntansi. Barang-barang logistik yang dilakukan inventarisasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, barang habis pakai, yaitu barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, atau umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Misalnya bahan makanan, bahan farmasi, suku cadang dan listrik, bahan bakar minyak, dan lain-lain. Yang kedua, barang tetap atau barang-barang yang umur pakai atau teknisnya lebih dari 1 tahun, meliputi yang pertama, barang tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan. Yang kedua, barang bergerak, misalnya kendaraan, peralatan besar, peralatan laboratorium. Dan yang ketiga, barang persediaan, misalnya barang yang ada di dalam gudang dan tempat penyimpanan lainnya. Untuk mempermudah pencatatan logistik sekaligus mempermudah pengenalan maupun pengklasifikasian logistik yang dimiliki organisasi harus dikelompokkan atau digolongkan menurut jenisnya. Setiap organisasi memiliki kebebasan melakukan pengelompokan atas barang-barang yang dimilikinya, tetapi tetap berpedoman pada orientasi guna mempermudah dalam pengenalan, pengawasan, dan keselamatan keamanan logistik. Sasaran inventarisasi adalah semua barang milik organisasi atau negara yang dibeli, didapat, dihasilkan baik secara sebagian maupun keseluruhan melalui APBN atau APBD, atau diperoleh di luar APBN dan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa manfaat inventarisasi logistik. Yang pertama, informasi data dalam rangka menyusun rencana barang apa yang dibutuhkan sudah tersedia secara lengkap dan akurat. Yang kedua, menjadi pedoman bagi penyaluran barang. Yang ketiga, mempercepat proses pemeriksaan apabila terjadi sesuatu yang tidak beres. Yang keempat, menyajikan data mengenai kondisi barang sudah rusak atau masih bagus. Yang terakhir yaitu menyajikan data yang tepat sebagai bahan pertimbangan anggaran belanja sebuah instansi atau perusahaan. Kesimpulannya yaitu, manfaat inventarisasi menurut Sanderson ada 6 manfaat di mana salah satunya mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Manfaat lain, jika inventarisasi dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan standar operasional yang berlaku, maka akan memperoleh manfaat yaitu informasi data dalam rangka menyusun rencana barang apa yang dibutuhkan sudah tersedia secara lengkap dan akurat, menjadi pedoman bagi penyaluran barang,
mempercepat proses pemeriksaan apabila terjadi sesuatu yang tidak beres. Menyajikan data mengenai kondisi barang, sudah rusak atau masih bagus. Jika sudah rusak, maka bisa dihilangkan dan menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya. Perlu penambahan ataukah tidak. Dan menyajikan data yang tepat sebagai bahan pertimbangan anggaran belanja sebuah instansi atau perusahaan. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.